Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami tak lupa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas presentasi sistem rantai pasok pada kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 kelas C. Saya sendiri adalah Ayu Nuroma Puspaningrum dengan NIM 122180040 dan rekan saya yaitu Khalifatunisa dengan NIM 121808026. Kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai jaringan rantai pasok untuk produk Nutrisari dengan studi kasus pada PT Nutrifood Indonesia. Kemudian adalah gambaran umum perusahaan. Yang pertama ada sejarah PT Nutrifood Indonesia, di mana PT Nutrifood Indonesia ini didirikan pada tanggal 2 Februari tahun 1979 di Cikarang, Bekasi. Dan untuk letak kantor pusatnya berada di Jakarta pada Jalan Rawa Bali 2 nomor 3. Kemudian PT Nutrifood Indonesia ini memiliki dua macam produk, yaitu produk diet dan produk non-diet. Untuk produk dietnya memiliki contoh seperti susu WRP dan Tropicana Slim. PT Nutrifood Indonesia ini menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan yang kedua ada visi perusahaan, di mana PT Nutrifood Indonesia ini memiliki visi seperti Nutrifood berusaha untuk menjadi pionir dan pemimpin pasar dalam memberikan solusi atau cara yang tepat kepada pelanggan untuk meraih kehidupan yang lebih sehat, lebih nikmat dan penuh arti, baik untuk saat ini dan untuk masa yang datang. Yang ketiga ada misi perusahaan, di mana PT Nutrifood Indonesia ini memiliki misi seperti Inspiring a Nutrition Life, yang memiliki makna seperti PT Nutrifood Indonesia ini berusaha untuk memahami pelanggan dalam setiap fase yang dialaminya. Kemudian yang keempat ada budaya iCare dan 5R. Dan untuk budaya iCare ini menjadi ciri khas dari atau jati diri dari PT Nutrifood Indonesia. Yang I itu berarti integrity. Contohnya itu bersikap jujur dan bertanggung jawab atas pekerjaan dan hasil kerja. Kemudian yang C yaitu berarti collaboration. Contohnya berkontribusi aktif terhadap kemajuan tim dan mau membantu anggota kelompok yang membutuhkan. Kemudian yang A itu berarti innovation. Contohnya seperti terbuka terhadap perubahan baru dan memberikan ide untuk perbaikan departemen. Kemudian yang R adalah respect. Contohnya seperti menghargai perbedaan dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Selanjutnya E itu berarti excellent. Contohnya seperti selalu berusaha untuk mencapai hasil yang baik. Dan untuk budaya 5R itu merupakan budaya yang sering dipakai pada perusahaan. 5R itu singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Selanjutnya adalah suasana kantor Nutrifood. Yang dapat kita lihat di sini itu ada ruangan lobi kantor Nutrifood, pusat kebugaran Nutrifood, perpustakaan, dan ruang kerja. Selanjutnya adalah deskripsi produk. Produk Nutrisari ini sudah ada sejak tahun 1979. Produk ini dahulunya hanya dalam bentuk saset. Namun sekarang produk ini terdapat kemasan yang siap saji atau siap diminum.
Produk Nutrisari ini merupakan termaksud ke dalam innovation product, di mana produk ini yang terus berkembang baik dalam segi barang yang mempunyai banyak variasi rasa dan pelayanan yang diberikan seperti membuat produk siap saji. Selanjutnya adalah deskripsi proses produksi untuk produk Nutrisari. Pertama-tama, PT Nutrifood Indonesia ini memilih buah jeruk sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Selanjutnya, apabila sudah memilih jeruk yang dipilih sesuai kualifikasi, kemudian adalah tahap pencucian buah jeruk dan pengeringan buah jeruk. Apabila sudah melakukan proses tersebut, selanjutnya adalah dilakukan proses pemerasan. Kemudian setelah melakukan proses pemerasan buah jeruk tersebut akan menghasilkan sari buah kasar, yang dimana sari buah kasar tersebut akan dilakukan tahapan pemfilteran atau penyaringan, yang dimana untuk sari buah yang terpilih akan dimasukkan ke dalam kemasan botol, dan untuk ampas jeruk akan dibuang. Setelah itu adalah proses enkapsukasi dan granulasi dengan menambahkan dektin, wen, dan minyak kelapa. Selanjutnya adalah proses pengadukan hingga berbusa pada sari buah jeruk yang sudah dicampur. Selanjutnya adalah tahap pemasukan sari buah ke dalam tray. Kemudian dilakukan pengeringan di dalam kabinet hingga berat konstan. Selanjutnya adalah proses penggilingan sari buah yang sudah berbentuk busa kering. Kemudian setelah itu baru didapatkan serbuk sari buah jeruknya. Selanjutnya adalah lokasi. Yang pertama ada lokasi supplier, di mana PT Nutrifood Indonesia ini memiliki supplier di PT Jaya Utama Santika yang berada di Tangerang, Banten. Yang kedua itu ada lokasi fasilitas produksi, di mana terdapat 2 tempat, yaitu di Jakarta dan di Bogor. Selanjutnya adalah lokasi fasilitas distribusi, di mana untuk fasilitas distribusi PT Nutrifood Indonesia ini terdapat di 2 tempat, yaitu Bekasi dan Ciawi. Dan terdapat 4 pabrik pembantu, yaitu berada di Malang, Jakarta, Gresik, dan Surabaya. Kemudian selanjutnya ada lokasi wilayah target penjualan, di mana PT Nutrifood ini memiliki target penjualan seperti di pasar tradisional dan pasar modern, di mana pasar tradisional dan pasar modern ini biasanya terdapat penjual seperti penjual sembako yang akan menjualkan produk Nutrisari kepada konsumen secara dekat. Selanjutnya adalah gambar dari supply chain PT Nutrifood Indonesia. Yang dapat kita lihat di sini bahwa PT Nutrifood Indonesia ini mengirimkan produknya ke tempat distribusi, kemudian ke channel atau outlet toko, kemudian channel atau outlet toko tersebut memperkenalkan produk Nutrisari ini kepada konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambar jaringan lokasi fasilitas produksi, di mana PT Nutrifood Indonesia memiliki pabrik utama dan pabrik pembantu. Pabrik utama yang berlokasi di Bekasi dan Ciawi. Kemudian untuk pabrik pembantunya berlokasi di Jakarta, Malang, Gresik, dan Surabaya. Penyimpanan good product atau produk akhir yang dihasilkan PT Nutrifood Indonesia itu disimpan di warehouse masing-masing pabrik. Kemudian
dari warehouse didistribusikan ke pelanggan-pelanggannya, yaitu sebanyak 933 distributor dan outlet. Ini merupakan gambarnya. Selanjutnya, strategi distribusi. PT Nutrifood Indonesia menerapkan saluran distribusi yang disesuaikan dengan target dan kondisi pasar yang dituju guna memenuhi kebutuhan pelanggannya. Terdapat dua keputusan saluran distribusi yang diterapkan, yaitu saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi langsung ini adalah distribusi yang secara langsung menuju ke konsumen, sedangkan saluran distribusi tidak langsung yaitu melalui perantara. Kemudian PT Nutrifood Indonesia membagi area pemasaran menjadi 9 tempat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan serta memaksimalkan manfaat dari fungsi saluran distribusi. Selanjutnya, mode transportasi yang digunakan. Transportasi yang digunakan PT Nutrifood Indonesia berasal dari dua sumber, yaitu internal dan eksternal. Bersumber yang dari internal berjenis mobil engkel, yaitu 17 buah yang berkapasitas berbeda-beda. Dan biasanya ada kurang lebih dari eksternal itu 11 transporter bertipe engkel yang siap pakai di gudang logistik. Selain dengan mobil engkel ataupun jalur darat, perusahaan ini juga menggunakan jalur laut dan jalur udara, karena pendistribusian produk tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja, tetapi juga diekspor ke luar negeri. Gambar di samping ini adalah beberapa kendaraan jalur darat yang digunakan oleh PT Nutrifood Indonesia. Yang terakhir adalah kesimpulan. PT Nutrifood Indonesia memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta, Jalan Rawabali 2, nomor 3, Pulau Gadung, Indonesia. Adapun pabriknya terdapat 2 pabrik utama dan 4 pabrik pembantu, di mana pabrik utama berlokasi di Bekasi dan Ciawi, sedangkan pabrik pembantu terletak di Jakarta, Surabaya, Malang, dan Gresik. Salah satu contoh produk minuman dari PT Nutrifood Indonesia yaitu minuman serbuk Nutrisari. Kemudian penjualan tidak hanya dilakukan di seluruh Indonesia, akan tetapi di luar negeri juga. Dengan transportasi darat yang digunakan yaitu jalur darat, laut, dan udara. Di mana transportasi jalur darat menggunakan mobil engkel yang bersumber dari internal maupun eksternal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.